الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Korupsi, gratifikasi, suap, semua itu hanyalah kilauan dunia yang menipu. Harta haram yang tampak manis, namun sejatinya racun yang mematikan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil." Setiap rupiah yang diraih dengan dusta, setiap jabatan yang diperdagangkan dengan suap akan menjadi bara api di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemberi dan penerima suap. Laknat itu bukan sekedar kata, tetapi pengingat keras bahwa amanah yang dikhianati akan berubah menjadi hisab yang pedih. Ingatlah, harta halal walau sedikit adalah cahaya yang menenangkan. Harta haram walau berlimpah hanyalah kegelapan yang menjerumuskan. Maka jauhilah korupsi, gratifikasi, dan suap. Sucikan hati dengan kejujuran dan muliakan diri dengan amanah. Sebab sejatinya, dunia hanyalah singgah, sedangkan akhiratlah tempat kita kembali selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari yang indah kita kembali bertemu di Kalam Hati. Insyaallah sampai ke hati. Masya Allah, tadi kita sudah dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ada sebuah tayangan tadi yang membuat kita menjadi berpikir dan mendoakan negeri ini, bahwa banyak sekali kasus korupsi, gratifikasi, dan lain sebagainya yang merugikan bangsa. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga negeri Indonesia Allah jaga dari segala hal yang buruk. Para pemimpinnya Allah berikan amanah yang terbaik, menjadi pemimpin yang terbaik, sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Dan sekarang kita langsung akan menyapa guru-guru kita yang sudah hadir. Ada Ustazah Lulung. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat ya Ustazah ya. Alhamdulillah, berkat doa semuanya. Amin. Ustazah Syifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dude. Masya Allah. Yang sebelah kiri Abi Pantun. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metik tomat yang ada di taman, buat semur dan soto kaki. Salam hormat dari saya Taufikur Rahman. Semuanya termasuk yang lagi nonton, terus panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kemudian saya mau menyapa juga adik kita yang ngajinya bagus banget ya Bu ya, Calvin. Assalamualaikum Calvin. Waalaikumsalam Mas Dude. Waduh, Masya Allah. Calvin, tadi kan sudah ada video tentang korupsi ya. Calvin, apa yang dibayangkan Calvin kalau dengar kata korupsi? Korupsi itu adalah mengambil atau memakai uang atau barang yang bukan milik kita. Ya, terima kasih Calvin ya. Semangat terus baca Qurannya Bu ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleha dan menginspirasi. Dan tema kita hari ini juga berkaitan dengan kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat.
Tema kita adalah kaya di dunia, bangkrut di akhirat. Kita akan kupas tema kita ini apa sebenarnya yang berkaitan dengan kaya di dunia, bangkrut di akhirat. Langsung kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Lulung. Kenapa banyak yang mengingkari sumpah terhadap agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita berada di kalam hati, insya Allah sampai di hati. Kenapa sih ya kadang-kadang tuh ada orang yang berani banget yang namanya bersumpah tapi ingkar, demi Allah swear bla bla bla. Kok berani banget ya seperti itu ya? Gimana kalau kita kupas setajam golok? Oke. Jadi yang pertama, kenapa orang kadang berani banyak sumpah? Mungkin dia nggak sengaja karena nggak tahu. Karena kan ada di dalam Al-Quran sumpah yang tidak disengaja. Oke, kalau dia nggak disengaja karena dia nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai disengaja dan dia tahu dan dia ingkar, ini termasuk dosa besar. Karena kalau kita sembarangan sumpah, di dalam Al-Quran dinyatakan kasih makan kafaratnya kepada 10 orang miskin. Jadi bayangin kalau kita berani bersumpah sekali, 2 kali, 3 kali dan disengaja, berapa orang miskin yang harus kita kasih makan, saudara-saudara? Understand? Jadi yang pertama, jangan pernah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Apalagi bilang nggak sengaja kok. Kalau nggak sengaja, kalau nggak tahu kita harus belajar. Wala taqfu ma laisa laka ilmun. Jangan kamu mengatakan sesuatu tanpa ada ilmunya, harus ngerti. Oh ternyata sumpah itu nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh kita ingkari ya. Yang pertama. Yang kedua, kaget ya Ustadz? Kalem gitu ya. Yang kedua adalah apa? Dia merasa enteng, timbang sumpah doang, wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, demi apa? Kan suka gitu ya, anak-anak ya, demi apa? Demikian. Demi apa? Jangan sembarangan. Kenapa? Jangan pernah menyepelekan kalimat-kalimat sumpah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam kehidupan sehari-hari. Sumpah loh, ada kayak gitu. Demi apa? Demi Allah gitu. Ada kayak gitu, na'udzubillah min. Dan yang ketiga, alah sumpah kayak gitu memang nggak dosa. Dia menganggap itu bukan suatu dosa, itu suatu pembenaran. Kan kita harus bersumpah biar orang tuh yakin bahwa kita tuh nggak begitu. Tapi kalau kita begitu dan kita ingkari, masalahnya jeng jeng jeng. Bunda, 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 bunda. Nah di rumah pernah bersumpah nggak nih? Ayo Mama, ngambil ini enggak? Duit di dompet papa tadi. Demi Allah enggak papa, demi Allah enggak. Padahal ngambil. Aduh, serem. Dimulai dari di rumah tangga kita juga, jangan sampai kita sembarangan bersumpah. Jadi yuk kita sama-sama berkata-kata yang baik. Kalau ngomong sumpah tuh harus kita kita jalankan gitu loh. Kalau emang benar sumpah, bener nih kamu nih nggak ngambil, bener saya nggak ngambil, untuk meyakinkan dan kita memang benar dan jujur kita bilang demi Allah saya tidak mengambil, itu boleh, sumpah munakot namanya. Tapi kalau misalnya kita ngambil terus dibilang sumpah nggak ngambil, kagak demi Allah, beneran demi Allah, padahal ngambil, itu namanya sumpah gomus, menipu ya. Bohong, kamu tukang bohong, bohong, janjimu palsu. Ada lagunya kayak gitu. Kalau apal berarti seumuran saya. Berarti yang hadir bukan Gen Z nih ya, gitu. Ada sumpah yang tidak disengaja itu sumpah lagui gitu. Jadi mudah-mudahan kita jangan sembarangan bersumpah dengan makna demi Allah atau nyumpahin orang apalagi. Ingat, ada salah seorang ibu-ibu nih datang nih ke saya konsultasi. Bu saja gimana ya? Anak saya sudah umur 35 tahun belum menikah-nikah. Saya gimana nih? Saya sedekah udah, ini udah semua udah, tapi dia belum juga menikah. Saya bilang, ibu pernah ngomong apa waktu anak ibu masih SMP atau SMA? Coba diingat-ingat. Kadang kita sedekah udah, sholat udah, semua udah. Kita tidak mengambil hak orang lain. Pokoknya kita baik banget. Ternyata dia bilang apa? Iya, waktu dia masih SMP SMA saya suka ngomong gini, kamu tidur lagi habis sholat subuh, jauh jodoh kamu, mama sumpahin jauh jodoh kamu, jauh jodoh jadinya. Jadi jangan sembarangan, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengimani bahwa sumpah itu harus kita amalkan. Amin ya robbal. Bukan begitu kakak Dude? Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Lulung ya. Jadi sumpah itu jangan main-main.
harus ditepati ya Bu ya. Maka ada dosa besar tadi Ustaz ya kalau kita melanggar sumpah ya. Ada kafarat. Ada kafarat, apalagi sama anak nggak boleh sumpahin anak. ngeri banget nih, Masya Allah ya. serem deh. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Baik, sekarang kita langsung akan mendengarkan tausiah yang kedua dari Ustadz Pantun, Abi Pantun, dengan temanya adalah korupsi di zaman Nabi. Silahkan Abi. Dari Keramat ke Pasar Baru berbekal bakwan dan markisa, kita doakan selamat untuk para guru, mereka pahlawan tanpa tanda jasa ya. Jadi guru pahlawan tanpa tanda jasa, bukan beban negara, begitu. Bener kan? Juga buat semuanya ya Allah. Boleh semantun dulu boleh? Jadi ada janji ke Pangkalan Jati, lewat Ragunan ada yang ngasih asinan. Kita ngaji di Kalam Hati yang selalu jadi tontonan yang memberikan tuntunan. Ya Allah, ya korupsi di zaman Nabi. Silakan dilihat referensinya. Saya diantaranya saya baca ada satu kitab hadis yang sangat masyhur, buah karya Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi, lewat karya beliau yang bernama kitab Riyadus Shalihin. Nah, bagaimana di situ beliau menceritakan korupsi di zaman Nabi, dan ini udah ada kejadian anak orang terpandang, anak orang tajir melintir, bahkan dijelaskan dari Bani Makhzumiyah yang kedapatan mencuri. Waduh, kata keluarga nih kalau misalkan hukuman ditegakkan, muka kita mau ditaruh mana? Kita kan orang ade, orang kaya, orang terpandang, sementara anaknya mencuri. Akhirnya ini keluarga setelah berunding coba bernegosiasi dengan gubernur. Supaya gimana? Nah, gubernur maksudnya nih sahabat Nabi juga, yang dimana dia ntar bernegosiasi dengan Rasulullah supaya hukuman jangan dilaksanakan. Bu, Ibu, Nabi mau diajak negosiasi. Ya, begitu dengar berita ini, Nabi disampaikan, Nabi jujur, bukan malah cengar-cengir, muka Nabi langsung merah. Ya, muka Nabi langsung merah, lantas Nabi bangkit dari duduknya. Apa kata Kanjeng Nabi? Inilah penyebab hancurnya umat-umat terdahulu, yang dimana giliran orang salah, yang dimana orang susah, hukum ditegakkan. Tapi giliran orang kaya, orang berduit yang salah, hukum itu tumpul. Nah, ujungnya nih Nabi serem nih, Nabi sumpah. Apa kata Kanjeng Nabi? Wallahi lau anna Fatimah binta Muhammad sarakot laqata'tu yadaha. Sekiranya putriku Fatimah nyolong, sekiranya putriku Fatimah mencuri, sekiranya putriku Fatimah korupsi, aku Muhammad yang langsung motong tangannya. Tuh, Nabi diajak untuk korupsi, diajak negosiasi, dan di zaman Nabi ini udah ada yang begitu. Nah, makanya para ayah bunda rahimakumullah, ini orang-orang yang dimana kata Nabi al-qudatu salah satun, hakim, jaksa, termasuk ustadz juga kali, itu ada 3, yang 2 nyangkut di neraka, cuman 1 yang di sorga. Ini hadis, dan hadis sahih. Al-qudatu salah satun, kata Nabi, hakim, jaksa, penegak hukum yang menjelaskan halal haram, itu ada 3, yang 2 di neraka, yang 1 ke sorga. Dia orang alim, dia jaksa, dia pemutus hukum, dan dia alim, ngerti, emang boleh belajar, tapi dia memutuskan untuk hal-hal yang sifatnya bisa untuk dinegosiasi, dibayar saja. Ini bagaimana ceritanya biar nih hukum jadi halal. Terus gimana hukumannya? Tapi ini ada 1 M buat ustazah, dia tetap ngomong pakai tafhim haram. Ustazah, kalau kita tambah jadi 10 M gimana? Tetap tebal, haram. Tambah lagi 20 M, tetap tebal, haram. Ustazah yang konsisten dengan ilmunya begini, nih yang di sorga.
Nah, kelompok yang kedua, ya Allah ya Rabbi, yang memang dia nggak alim, nggak punya ilmu, tapi karena faktor paman yang ada di atas, nah udah beres urusan, ya tapi nggak ada ilmunya, ini juga celaka. Yang selamat, yang tadi yang saya contohkan, tetap istiqomah, apapun bayarannya, dia berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Makan lesehan, ngajak suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin, Masya Allah, terima kasih Abi, Balik kasih. Masya Allah. Jadi ada korupsi juga di zaman Nabi itu ya, Abi tadi ya. begitu ceritanya. Wah, dan itu hadis sahih, Mas Kata Dudi. Nabi, kalau Fatimah yang melakukan, Iya. aku yang potong seri tangannya. Aku yang langsung motong tangannya. Anaknya langsung. Masya Allah, terima kasih Abi. Balik Semoga kasih. bermanfaat buat kita, Bu ya. Dan ini saya belum menyebutkan nih, kita berada di tempat yang indah nih, Masjid Nurul Hidayah ya, di Jalan Bintaro Raya, Jakarta Selatan. Masya Allah, semoga tempat ini jadi tempat yang berkah. Sekarang saya mau tanya ke Ustazah Sifa, nanti apa yang mau disampaikan nih terkait dengan tema kita? Kita masih bahas tentang korupsi, Mas Wah, Dude. Cuma menarik nanti ini nih. nyangkut sama kebahagiaan kita di dunia sama akhirat gitu. Kebahagiaan Efeknya dunia dan tuh apa akhirat korupsi ya. gitu. Betul Insya ya. Allah, gitu. Dan juga kalau kita lihat kan nih, kebijakan-kebijakan dengan anggaran besar negara, jangan sampai ini jadi lahan korupsi baru, begitu ya Abi ya? Ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan amanah semua buat rakyat yang Amin, sejahtera. amin. Insya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Sifa. Tadi sudah disampaikan, tetap di Kalam Hati, insya Allah.